sekarang adalah siklus bisnis berbasis cash flow. Siklus bisnis berbasis cash flow ini sebenarnya menunjukkan bagaimana bisnis itu beroperasi, tetapi kita memandangnya dari sisi arus uang dan juga pendekatan keakuntansian. Ya, perhatikan di sini, tubuh saya ini dianggap ada suatu lembaga PT, perusahaan terbatas. Di sini ada gambarnya PTX gitu. Ya, jadi ini anggaplah tubuh saya nih. Ya. Munculnya PTX ini ada beberapa pihak yang berpartisipasi. Yaitu ada berapa? 4. Satu, pemegang saham. Masukin uang namanya apa? Saham. Yang kedua, investor. Masukin uang namanya investasi. Yang ketiga adalah kreditor, contohnya bank. Kreditor itu contohnya bank. Masukin uang, ngasih pinjam ke kita namanya kredit. Yang keempat adalah bulan jual ngasih uang. Anggaplah uang kumpul di saya ini, di perusahaan dari Bank Indonesia. Setelah ada uang, mau diapain? Pasti diolah untuk bisnis di situ. Dan awal berbisnis itu adalah punya uang. Setelah punya uang, kita punya bahan untuk diolah atau sesuatu yang bisa kita jual. Ke kiri di sini. Belanjain dong uang itu, gitu loh. Ya, berarti di sini ada proses keluar uang. Tapi untuk operasional namanya COFO, singkatan dari cash outflow operating. Prosesnya ngeluarin uang untuk belanja, tetapi ada alat kendali namanya anggaran. Ini anggaran untuk belanja. Belanja ada dua nih, melalui pembelian. Ada kredit dan tunai. Kredit akan mengendap dulu kalau di jurnal itu di account payable, hutang dagang. Ya, lalu belanja itu ada dua jenis, belanja barang dan jasa. Barang itu ada yang manfaatnya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Barang di sini barang aktiva tetap, maka akan neraca ini. Ada lagi barang yang habis pakai, ya, atau kurang dari 1 tahun. Bisa bahan produksi, bisa perlengkapan. Kalau bahan produksi, bahan untuk dibawa ke proses produksinya. Nah, kalau jasa itu paham ini, kegiatan yang dibutuhkan di perusahaan itu ada jasa kebersihan, orangnya BB, office boy, jasa komunikasi, belinya pulsa, makanya ada biaya pulsa atau biaya komunikasi, energi, listrik, alat ukurnya KWH. Lalu ada gaji untuk pegawai, itu masuk kelompok jasa. Kalau Anda kerja di perusahaan, gaji itu biasa, gitu loh. Nah, dalam pencatatannya nanti akan masuk ke dalam laporan itu 2. Ada laporan neraca di sini. Ya, kalau ada masuk kelompok ke aktiva, utang, dan modal. Ya, di sini pengeluaran uang kan bisa melalui bank, bisa melalui kas, di situ. Bisa beli barang dan jasa di sini, bisa masuk aktiva. Dan satu lagi adalah masuk ke laporan laba rugi, ya, yaitu yang habis pakai tadi, yang bahan-bahan seperti ini nih. Ya, di laba rugi itu ada 2 urusan besar, yaitu pendapatan dari penjualan dan biaya. Nah, kita lihat menelusuri biaya dulu. Biaya secara garis besar ada 2, biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi ada 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya produksi tidak langsung atau BPTL, disebut juga dengan biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, biaya pabrik ini dalam laporan keuangan itu nanti akan dijumlahkan dan ada yang disebut dengan COGM, Cost of Goods Manufacturing, atau harga pokok pabrik, harga pokok manufaktur. Dan bila dipertimbangkan dengan persediaan akhir, itu akan memunculkan COGS, Cost of Goods Sold,
harga pokok barang dijual. Ini jalur dari biaya produksi berujung di COGS. Sedangkan arus dari biaya non produksi terdiri dari dua, biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Pada saat menyampaikan laporan keuangan, laporan laba rugi, dia akan digabungkan juga menjadi biaya operasional. Nah, sekarang terlihat nih, ya, sudah bisa kita membentuk bagaimana membentuk harga jual, yaitu rumusnya total biaya untuk manufaktur, total biaya dibagi dengan barang yang diproduksi ditambah dengan persentase laba yang diharapkan untuk yang manufaktur. Kalau yang untuk dagang, total biaya dibagi jumlah barang yang dijual ditambah dengan persentase laba yang diharapkan. Sudah muncul harga jual, lalu kita cari siapa yang akan beli, proses marketing, proses promosi, munculnya customer, ya disebutnya adalah penjualan sales. Sales ada dua, sales kredit dan sales tunai. Sales kredit akan secara jurnal akan mengendap dulu di account receivable, piutang dagang. Nah, dari sini proses masuknya uang, gitu loh, disebut dengan CIFO, cash inflow. Tadi di sini COFO, muter ke bawah, sini, lalu CIFO, masuk lagi ke perusahaan. Nah, yang empat pihak tadi, empat pihak tadi juga harus mendapatkan balas jasa dari proses perputaran uang ini, karena ada nilai tambah. Satu, pemegang saham mendapatkan balas jasanya adalah berupa dividen. Investor laba investasi, kreditor kalau donatur dia tidak mendapatkan karena konsepnya hibah atau memberi secara ikhlas. Tetapi perusahaan itu punya kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya, namanya corporate social responsibility. Contoh memberikan manfaat itu adalah memberikan beasiswa kepada warga di lingkungan perusahaan tersebut, bidang pendidikan, bidang kesehatan juga bisa. Dia memberikan vaksin gratis misalnya, ya, pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi bisa. Juga dia membantu UMKM misalnya, ya. Lalu di bidang lingkungan, kebersihan, sampah misalnya, mengolah sampah dengan baik, zero waste namanya. Jadi tidak ada sampah yang tersisa, dia memberikan bantuan berupa pabrik sampah. Di sampah dimasukin ke satu tempat, lalu dia sampahnya hilang di situ. Seperti itu. Menanam pohon seperti itu. Nah, itulah mungkin bisa jadi Anda bisa berpikir mengapa alasan kita membuat perusahaan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bila seperti itu pengusaha-pengusaha berpikir, maka sebenarnya tidak perlu negara ini menjadi negara masih berkembang. Paham? Karena laba perusahaan turut membantu berkembangnya suatu masyarakat negara ini. Paham ya? Beribu-ribu, mungkin berjuta-juta perusahaan mereka mendapatkan laba dari luar negeri. Apalah yang terjadi? Ternyata hutan kita malah gundul, gitu loh. Ya, desa kita malah hilang. Sampah banyak di sungai, dampak dari perusahaan bahkan sungai itu berwarna merah, kuning, hijau gitu loh. Seperti itu, belenggu, balon hijau, dah. Terima kasih.